Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, untuk kali ini saya sampaikan bahwa saya setuju atas apa yang disampaikan oleh Habib Rizik kepada Bapak Presiden kita yang kita cintai bersama, yaitu untuk bersih-bersih negara ini daripada para yang lain-lain yang menurut Habib Rizik adalah merupakan perusak negara. Dalam hal ini saya juga ikutan ya taslim, tetapi mungkin ya ada sedikit beda dengan harapan saya. Untuk yang terhormat Bapak Presiden yang kita cintai bersama, sangat baik apa yang diusulkan oleh Habib, yaitu untuk bersih-bersih negara ini daripada para pelaku-pelaku yang buruk, pelaku-pelaku yang merusak ya sejarah bangsa. Sebab pelaku pembelaan sejarah itu adalah kejahatan yang paling jahat itu, ya, akan merugikan generasi muda kita ke depan. Sejarah Nusantara itu harus diluruskan, dan siapapun yang membelokkan itu harus jatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk juga orang-orang yang dari luar mengklaim ya bahwa Nusantara ini adalah milik mereka. Wilayah ini adalah milik mereka. Pengakuan ini perlu dibuktikan. Kalau tidak terbukti, itu penipuan atau pembodohan publik itu. Ya. Pembodohan publik juga penyelewengan bagian daripada negara, bagian daripada wilayah Persatuan dan Kesatuan NKRI, termasuk juga mereka-mereka yang mendompleng atau mengubah nama pahlawan Nusantara menjadi pahlawan mereka. Ini wajib ini bagi negara untuk turun tangan, menyelidiki, mengkaji. Kalau itu adalah tidak benar, wajib itu yang menyebarkan atau memasukkan kepahlawanan ya kaum pribumi dan Nusantara ini itu dihukum yang seberat-beratnya, termasuk juga pemalsuan makam sesepuh ini upaya-upaya yang sangat jahat sekali itu. Sangat jahat ini. Hukuman seumur hidup, hukuman mati itu tidak setimpal, itu tahu ini. Kalau memang itu benar dan ada bukti, ini jahatnya orang itu entah ini diberikan sanksi apa ya. Itu Bapak Presidenku yang selalu saya muliakan. Termasuk juga ini doktrin-doktrin penyesatan kita dikenal bahwa Nusantara ini kiblat daripada jalan atau pahamnya adalah tentu ya mengikuti jalan ulama salaf ya, dan petunjuk mereka-mereka yang agung. Dalam hal fikih kita mengikut pada Musaid 4, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Hambali ya, Imam Maliki. Dan di Indonesia termasuk sendiri adalah penganut mazhab Syafi'i, tetapi kita tetap muliakan imam-imam atau mujtahid yang lain. Dalam hal bertauhid ya, mengokoh keyakinan, kita
menganut paham Asy'ariyah, Al-Maturidiyah itu sudah disepakati oleh ulama-ulama salaf atau ulama sepuh Nusantara sampai sekarang. Dalam hal kita menganut paham sufi, kita mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diamalkan, apa yang ditunjuki oleh Syekh Al-Imam Al-Junaidi Asyibli, Asy'amul Qadir Jailani, Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, dan yang lain-lain yang sepaham. Dan kita dalam hal menunaikan, ya, merefleksikan kehidupan sehari-hari, kita juga mengambil daripada paham Aswaja Nadliyah yang dipelopori oleh para pendiri NU, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Asad, dan lainnya sebagainya, ya, dan lain-lain. Sebagai orang NU mayoritas di Nusantara ini tentunya tidaklah rela ada paham-paham yang hanya kemudian merusak, ya, akidah-akidah yang sudah ditanam dalam hati oleh para sesepuh terdahulu, termasuk daripada Wali Songo. Ini banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan akibat doktrin-doktrin yang menyesatkan, ya. Umat kita ini harus ada kerjasama dan harus turun. Ini yang namanya Majelis Ulama Indonesia itu jangan diam saja, ya. Ini perusakan yang amat besar, sebab perkara-perkara iman itu tidak seremeh, ya, yang kita pandang. Ini sangat maha penting itu, ya. Sebab kalau akidahnya rusak, nanti rusak juga itu negara, rusak juga agama, rusak juga persatuan, ya, rusak juga kemuliaan ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula Bapak Presiden yang terhormat, yang selalu kita muliakan, kita cintai, ya. Banyak juga, ya, itu persoalan-persoalan yang nampak kecil, tetapi itu dampaknya adalah sangat besar, ya, sangat besar, yaitu adanya pengakuan nasab yang nyambung kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Ini tidak main-main urusan umat Islam seluruh dunia, urusan kemuliaan Kanjeng Nabi SAW, kemuliaan Ahlul Bait ini. Ini harus ada tindakan dari pemerintah, tindakan dari MUI, ya, tindakan daripada organisasi-organisasi Islam di Indonesia untuk supaya mengadakan kajian bersama, untuk mengadakan penelitian secara langsung. Apakah benar yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu betul-betul tersambung? Jadi ini butuh para ahli nasab, ahli genetika atau DNA, ahli sejarah, ahli arsip, dan ahli-ahli yang berkait dengan penasaban. Kalau mereka-mereka yang mengaku cucu Nabi padahal mereka tidaklah terkonfirmasi atau tersambung, ini penipuan, pendustaan, pengkhianatan, penistaan yang luar biasa, ya, bukan hanya pada umat Islam seluruh Indonesia, tetapi Masya Allah kepada yang kita muliakan, junjungan, ya, umat, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parah lagi bila pencatutan nama, kemuliaan beliau itu hanya digunakan untuk kepentingan nafsu dunia, mencari duit, mencari kehormatan, puja-puji, mencari pengikut. Ini luar biasa, luar biasa ini. Bila ada penyelewengan atau dusta dalam hal nasab ini, oleh karena itu menyangkut nama mulia, ya, di dunia wal akhirah, junjungan kita Kanjeng Muhammad SAW, maka orang yang mencatut padahal itu bukanlah suriah Nabi, wajib hukumnya pemerintah untuk memberikan sanksi berat, hukuman berat. MUI dan umat Islam juga ini harus memberikan hukuman berat pada orang-orang mengaku Nabi, mengaku cucu Nabi, Ahlul Bait, tetapi mereka betul-betul
tidak ada ketersambungan nasabnya ke Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dibersihkan, semuanya itu adalah penalu penyakit, sampah, dan merusak. Bukan hanya merusak persatuan, tapi memecah belah, tetapi juga penipuan agama, penistaan nama mulia Kanjeng Nabi, tapi juga itu ada perusak bagi negara yang kita cintai. Termasuk ada ya, ini isu-isu yang berkembang ini. Merampok, mengemis, memaksa, mendawir para kiai-kiai itu. Ya Allah, ini pendawiran-pendawiran seperti ini tidak boleh dibiarkan oleh dan golongan manapun. Nah, kalau perlu ini pondok-pondok pesantren yang selalu membuka donasi itu harus ada audit itu. Ya, harus ada audit, bukan berarti susun, tetapi agar tertib ini. Agar tertib itu juga mohon untuk diperhatikan pemerintah, termasuk juga para pendakwah ini yang sekarang ini banyak sekali yang asal omon, ya asal mendabrus, yang isinya hanya provokasi, yang isinya hanya menebar kebencian, fitnah, doktrin, atau juga dongeng-dongeng hadung. Ini tidak mendidik umat, tidak mendidik bangsa, tidak mendidik rakyat kita untuk maju, tetapi malah justru mengotori jalan umat, jalan rakyat untuk bergerak secara positif dan untuk berpikir positif, ya, untuk menjaga hati, tetapi justru ini akan mengotori hati. Itu juga harus ada perhatian dari baik itu pemerintah, MUI, maupun organisasi-organisasi yang berkompeten dalam hal penyelamatan para kiai, ya, dan termasuk juga penghinaan, perendahan kiai-kiai Nusantara itu juga harus diberesi itu. Sertifikasi para mubaligh itu sudah seharusnya, ya, agar tidak ada penceramah yang liar, yang tidak bermutu, tetapi berkeliaran mempengaruhi umat, yang hasilnya bukan semangat untuk bagaimana kita mengabdi dan berbakti kepada Allah, tetapi hanya menebar kebencian dalam hati dan mengotori hati umat. Ini tidak bagus. Bapak Presiden yang saya muliakan, saya sebagai warga kampung pung, ya, dan bukan terikat pada organisasi-organisasi besar. Kalaupun saya mengajar ngaji itu, ngajarnya hanya alif bata yang di kampung. Sampai sekarang juga saya tidak pernah, ya, dibantu oleh pemerintah seadanya, ya, meskipun saya hidup melarat, ya, dan saya dari semenjak muda sudah bersama para remaja, para generasi muda, sehingga apa yang terjadi sekarang itu saya terpanggil dan peduli, ya. Dan saya berkata seperti ini, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang mendesak, tidak ada yang memaksa. Nah, itu dan lain-lain, monggo, ya, untuk pemerintah, MUI, organisasi yang lain yang peduli akan keutuhan, akan persatuan, akan kekuatan akidah, ya, untuk segera mengadakan penelitian bersama, menyelidiki secara jujur, ikhlas, demi untuk ketentraman, kedamaian NKRI, demi untuk keutuhan, kemuliaan akidah yang kita anut. Juga saya menyetujui, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mukmin itu, ya, yang di ILC itu, bahwa pemerintah dan MUI lain-lain harus turun tangan ini supaya tidak terjadi perpecahan, karena Pak Mukmin ini menuduh, memfitnah, ya, perpecahan yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, padahal Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu justru mempersatukan persepsi umat, agar umat ini, ya, dalam kukuh satu akidah nadliyah, karena beliau adalah sebagai warga NU, ya.
dan juga mempersatukan rakyat untuk supaya bersatu ini mengkonter, membentengi upaya-upaya para perusak yang mendoktrin, para perusak yang berlabel agama, tetapi di belakangnya itu malah bukan agama yang perjuangkan, tetapi perut mereka. Nah, ini juga saya setuju apa yang disampaikan Pak Mumin, dan beliau kalau memang itu sportif, kalau memang itu jujur, ya jangan cuma ngedabrus berteriak sampai lantang tetapi nggak ada bukti. Yuk datangkan itu pentolan-pentolan Pahlawi, ya, untuk bertemu dengan Ki Haji Imaduddin yang oleh Ki Haji Syarif itu sudah menyatakan tanggung jawab untuk mendatangkan. Dan sekarang Pak Mukmin itu harus terwujud itu untuk mendatangkan pentolan Pahlawi seperti Habib Rizik, Habib Lutfi, ya, seperti Habib Taufik atau yang lainnya itu. Yang pinter, yang ditokohkan lah, yang dipentolkan lah, yang diimamkan lah, ya, untuk ditemukan dengan Ki Haji Imaduddin mengadakan diskusi atau debat terbuka live, gitu ya, supaya persoalan ini tuntas. Itu kan yang diharapkan oleh Pak Mumin. Saya setuju itu, ya, seperti itu. Yang tidak setuju itu fitnah dia. Saya naudel untuk melemparkan tuduhan fitnah ke Kiai Haji Imaduddin dan sebagainya. Dia tidak mengukur diri, bercermin diri itu siapa sesungguhnya, ya, dari dulu sampai sekarang itu yang suka bernarasi programming yang isinya itu tanpa sadar ada provokasi dan memecah umum. Demikian, ya, saudara-saudaraku sekalian, apa yang saya sampaikan ini betul-betul murni dari hati, ya, tanpa ada unsur kebencian. Insya Allah kita siapapun, bukan Habib orang, bukan kayak, bukan orang umum, semuanya saudara kita menyayangi. Dan untuk tali padah mayang itu ada mungkin lembut, ada mungkin kasar, ya, ada mungkin berbeda dalam berpendapat atau berbeda dalam segi paham, ya, ada segi berbeda dalam hal kita berorientasi, ya, dan menyampaikan satu persoalan, memandang suatu persoalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.